Baiklah anak-anak, kita lanjutkan materi ke-6, mengubah persen menjadi bentuk pecahan biasa. Tadi kalian sudah menyimak video penjelasan tentang mengubah bentuk pecahan biasa menjadi persen. Sekarang sebaliknya ya nak, bentuk persennya akan kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa. Nah, seperti yang sudah kalian simak pada penjelasan materi kelima tadi, bahwa bentuk per 100 itu kita langsung rubah saja. Per 100 artinya persen ya nak. Maka untuk sebaliknya, persen kita ubah menjadi per 100. Karena ini 10%, maka 10 itu menjadi pembilang dan persennya menjadi penyebutnya atau per 100. Jadi sekarang kita mulai tulis ya nak. Tahapan pertama yaitu kita ubah menjadi pembilang dan penyebut atau menjadi pecahan biasa ya nak. 10 menjadi pembilang dan persennya kita ubah menjadi per 100. Jadi ingat nak, ketika ada persen itu pasti per 100, pasti nak. Jangan bilang persen itu per 10, per 2, per 1000, per 150. Bukan ya nak, persen sama dengan per 100. Jadi tidak boleh dirubah-rubah. Oke? Jadi kalau sudah lihat tanda persen, langsung di pikiran kalian pastikan bahwa oh ini per 100. Oke? Maka kita tulis penyebutnya per 100. Nah, jadi sudah seperti ini ya nak, sudah ada pembilang dan penyebut, maka ini sudah menjadi bentuk pecahan biasa. Tetapi ingat pada penjelasan ibu sebelum-sebelumnya pada materi 1, 2, 3, 4, nah kalau sudah menjadi bentuk pecahan biasa, maka kita lihat apabila bisa disederhanakan, maka silahkan disederhanakan. Oke? Dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama. Kita lihat di sini, pembilangnya 10, penyebutnya 100. Kira-kira ini bisa sama-sama dibagi berapa ya? Nah, bisa sama-sama dibagi 10. Maka kita bagi 10 bagi 10 dan 100 bagi 10. Nah, kita bisa berikan tanda bantuan ya seperti ini supaya tidak lupa. 10 bagi 10 berapa nak? Iya, 1 ya. Angka berapapun yang dibagi dengan angka yang sama, maka itu adalah hasilnya 1. Kita tulis di atas sebagai pembilang. Sekarang kita tinggal cari 100 bagi 10 berapa nak? Iya, 100 bagi 10 adalah 10. Maka kita tuliskan di bawah ya sebagai penyebut. Nah, ini sudah paling sederhana ya nak, maka kita stop sampai di sini. Jadi perubahan 10% itu dirubah menjadi pecahan biasa 10 per 100, dan kita lihat ini masih bisa disederhanakan, maka kita bagi dengan angka yang sama menjadi 1 per 10. Oh iya nak, ibu akan memberikan cara yang cepat ya jika mau menyederhanakan angka yang bagian pembilang dan penyebutnya itu memiliki unsur 0. Perhatikan contoh berikut ini. Dengan contoh soal yang sama, 10 per 100, ini bisa kita pakai sistem coret. Ibu memberikan namanya sistem coret ya nak, karena kita tinggal mencoretnya saja. Tapi bukan asal coret ya, kita harus mencoret jumlah 0 yang sama. Jadi bukan angka lain ya nak, angka 0 yang bisa dicoret. Hanya angka 0. Kita lihat di bagian atas pembilangnya itu memiliki 1 angka 0 dan yang di bawahnya itu penyebutnya memiliki 2 angka 0. Maka yang bisa kita coret masing-masing hanya 1. Tidak boleh 2 ya nak, karena di atas hanya ada 1. Ya, jadi jumlah yang sama yang kita coret. Maka kita coret 1 0 di bagian atas dan 1 0 di bagian bawah. Maka tersisa di atas hanya tersisa 1 dan angka 10. Nah, maka tinggal seperti ini nak. Ya, jadi itu namanya sistem coret jika pada pembilang dan penyebutnya itu memiliki unsur 0. Ibu akan berikan contoh soal yang lain ya. Nah, ya ini ya contoh soal yang kedua. 2500 per 1000 ini akan kita sederhanakan ya, karena memiliki unsur 000, maka kita bisa pakai sistem coret nak. Bagian atas atau pembilangnya memiliki 2 0 dan bagian penyebutnya memiliki 3 0. Jadi berapa 0 yang bisa kita coret? Iya, 2 ya nak. Jadi 2 di atas dan 2 di bawah. Maka kita coret saja.
seperti ini ya. Tersisa 25 dan 10 kita tulis di sampingnya. Nah, seperti ini nih, tinggal 25/10 ya. Nah, dari sini kita bisa sederhanakan, masing-masing dibagi 5, 20 dibagi 5 hasilnya 5, 10 bagi 5 hasilnya 2. Nah, seperti ini ya. Jadi ini sudah paling sederhana. Jadi dengan angka besar ini tidak perlu bagi 5, atau bagi 2 sampai panjang sekali. Jika bagian pembilang dan penyebutnya itu memiliki unsur 0, ya, di satuannya, puluhannya, ratusannya, itu bisa kita pakai sistem coret untuk memudahkan dan mempercepat proses penghitungannya, ya. Ya, kita lanjut pada contoh soal yang kedua, yaitu 25%. Ya, ingat apa tahapan pertama ketika kita ingin mengubahnya menjadi pecahan biasa? Ya, kita tinggal melihat angka berapa yang muncul pada soal, itulah pembilangnya. Maka kita tulis nilai pembilangnya yaitu 25. Kemudian simbol persennya kita ubah menjadi per 100. Tahapan yang kedua adalah perhatikan apakah pecahan ini bisa disederhanakan atau tidak. Kita lihat apakah 25/100 ini masih bisa disederhanakan. Ya, bisa ya nak. Sama-sama dibagi 5. Maka kita bisa memberikan tanda bantuan ya, bagi 5. Iya, jadi masing-masing dibagi 5 ya. 25 bagi 5 sama dengan 5 kita tulis di atas sebagai pembilang. 100 bagi 5 sama dengan berapa? 100 bagi 5 berapa nak? Ya 20 ya, maka kita tulis 20 di bawah sebagai penyebut. Nah, jadi hasilnya 5/20 ya. Coba kita lihat lagi apakah 5/20 ini sudah paling sederhana atau masih bisa disederhanakan lagi, dibagi dengan angka yang sama. Kira-kira masih lanjut atau sudah stop? Ya, masih bisa dilanjut ya nak, sama-sama dibagi 5. Ya, jadi 5 dibagi 5 sama dengan 1, kita tulis di atas sebagai pembilang ya. Kemudian 20 bagi 5 sama dengan 4, kita tulis di bawah sebagai penyebut. Nah, kita lihat ini sudah paling kecil ya nak. Kalau sudah ada 1 berarti itu sudah paling sederhana ya, tidak bisa lagi disederhanakan. Jadi seperti inilah ya, 25/100 kita ubah dulu menjadi 25% kita ubah dulu menjadi 25/100, kemudian disederhanakan. Kalau ini prosesnya 2 kali penyederhanaan ya nak, tetapi kalau ada yang sudah langsung menyederhanakan dengan bilangan yang besar, misalnya ini ya, tadi ini bisa disederhanakan langsung bagi 25. Ya, jadi 25 bagi 25 itu 1, 100 bagi 25 itu 4. Itu bisa ya nak, sangat bisa. Jadi matematika itu bisa menggunakan berbagai cara, tetapi jika cara yang dilakukan itu benar, pasti hasil akhirnya itu akan sama. Kecuali jika salah ya nak, pasti akan berbeda hasilnya ya. Jadi bisa langsung dibagi dengan angka yang besar, bisa kecil, tapi dilakukan dengan beberapa kali proses. Tidak apa-apa ya nak. Melakukannya dengan teliti ya, supaya hasil akhirnya itu benar. Oke. Sekarang kita lanjut pada contoh soal yang terakhir, nomor 3. Ya, 30%. Kira-kira berapa per 100 yang kita tulis di sini? Ya, 30/100 ya, tahapan pertama. Seperti ini ya nak. Nah, tahapan kedua, apakah pecahan ini bisa disederhanakan? Bisa. Ingat tidak tadi penjelasan Ibu tentang sistem coret? Jika pada pembilang dan penyebutnya itu memiliki unsur 0, maka kita bisa menggunakan sistem coret ya nak, atau bisa menggunakan sistem pembagian bagi-bagi 10 seperti ini. Terserah kalian, mau bagi 10 atau mau sistem coret, bisa semuanya. Yang penting tepat sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Nah, sekarang Ibu mau coba ya pakai sistem coret. Jadi di pembilangnya ini 30 memiliki 1 angka 0,
yang di bawah memiliki 2 angka 0, maka kira-kira sistem coretnya ini coret berapa, Nak? Iya, coret 1 ya. Di atas coret 1, di bawah juga coret 1. Nah, seperti ini. Jadi yang tersisa adalah 3/10. Tinggal kita tulis ulang saja. Nah, seperti ini. Ini sudah paling sederhana ya, Nak? Ya, 3/3 bisa, tapi 10/3 tidak bisa. Maka ini sudah pecahan biasa paling sederhana ya. Jadi itulah tahapan mengubah persen menjadi bentuk pecahan biasa. Tahapan pertama angkanya menjadi pembilang dan persen diubah menjadi penyebutnya itu per 100. Kemudian dilihat apakah bisa disederhanakan atau tidak. Jika bisa silahkan disederhanakan sampai pecahan yang paling sederhana. Cara penyederhanaannya dengan membagi pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama, ya, sampai paling sederhana. Dan apabila pembilang dan penyebutnya itu mempunyai unsur 0, maka kita bisa menggunakan cara cepat dengan sistem coret. Dengan mencoret jumlah 0 yang sama. Kalau di atas coret 1, maka di bawah juga harus coret 1. Kalau di atas coret 3, maka di bawah juga harus coret 3. Tidak boleh berbeda. Ya, Nak? Jadi seperti itu ya, semoga dipahami.